laut itu, Tuan Panglima. Oh, ini rupanya. Hebat benar nyalimu. Berani menjamah daratan sampai kemari. Jangan Tuan percaya omongan perempuan ular itu. Dia tukang fitnah. Dia membawa lari istri dan adikku. Masukkan kerangkeng. Bukan. Baik. Mau apa lagi, Lasmini? Membunuhku? Di mana kamu sembunyikan istri dan adikku? Mereka ku tinggal di Bukit Kalang. Buat apa ku bawa ke tanah seberang? Mereka kan pendekar-pendekar perkasa. Kenapa mesti dibingungkan? Ucapanmu bisa dipercaya. Satu yang jarang kulakukan ialah berbohong. Sebagaimana aku tidak mau membohongi diriku bahwa aku harus mencintaimu. Kalau begitu aku harus kembali ke tanah Jawa. Kalau ternyata terjadi apa-apa dengan istri dan adikku, aku akan kembali untuk menghukum kamu. Jangan mimpi, pendekar. Hanya aku yang mampu membebaskan kamu. Keselamatanmu berada di ujung lidahku. Kamu tahu, Panglima perang di sini adalah kekasihku. Lebih baik kau terima tawaranku. Aku benar-benar mencintaimu. Aku akan mintakan pangkat yang tinggi untukmu. Kita arungi bahtera hidup bersama, ya? Kau tidak akan menemukan kebahagiaan bersamaku. Karena aku lebih mencintai istri-istriku. Tidak tahu diuntung. Penjaga, awasi bajingan ini terus. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Buka. Lasmini, hari ini aku berangkat ke tanah Jawa Dwipa, berkumpul kembali dengan keluargaku. Semoga kamu di sini mendapatkan kebahagiaan. Satria Madangkara. Hei, buka.
sudah ditunggu oleh Gusti Prabu. Terima kasih, Paman. Ayo, Paksi. Yuk. Ambil tempat kalian. Ini memang bukan pekerjaan ringan. Tapi aku percaya, Tumenggung Aji Santa akan mampu melaksanakan tugas besar ini dengan baik. Atas restu Baginda dan kamu Panglima Ringking, tidak boleh terlena. Keamanan harus tetap dijaga. Tidak semua orang suka melihat kerja besar kita. Hamba akan selalu menjalankan tugas dengan sekuat tenaga, Gusti Prabu. Hancurkan pesenggeran itu kalau sudah jadi. Kita bakar kuburan Guru Brahma. Kita pancing kemarahannya. Dengan begitu, orang-orang kuat Madangkara akan buyar dari keraton. Aku tahu, kekuatan Madangkara cuma pada Brahma, Gotawan, dan Mantili. Aku yakin, dengan ajian Waringin Sungsang yang Kijara dan Lugina miliki, pasti akan mampu menghancurkan mereka. Siapa yang tidak tahu, dengan kesaktian murid-murid utama perguruan Gun Sabah. Terlalu gegabah, Panglar. Keyakinanmu terlalu berlebihan. Saya kira lebih baik, Kijara. Begitu orang-orang kuat Madangkara itu keluar dari sarangnya, saat itulah orang-orang Kuntala akan menyerbu istana Madangkara. Dan cita-cita kita akan tercapai. Itu bukan taktik. Itu perbuatan nekat. Maaf Raden Panglar, saya setuju rencana Kijara untuk menghancurkan kerajaan Madangkara dari dalam. Kita rusak jiwa para pemimpinnya. Sampai suatu saat Madangkara benar-benar keropos. Saat itulah kita hancur leburkan mereka. Sampai kapan? Sampai kita semua menjadi jompo. Pengecut, Panglar. Hati-hati lidahmu. Bukan cuma kamu yang orang Kuntala. Bukan cuma kamu yang punya dendam pada Madangkara. Kita sudah tidak sepaham lagi. Akan sampaikan kalau bersedia. Anda jadi berangkat ke Kawali? Ya, saya harus membeli kuda. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan pekerjaan ini akan selesai pada bulan keempat. Kelihatannya semua serba lancar. Tapi Tumenggung harus memperhatikan kalau ada keluhan dari rakyat ataupun kepala duku yang menyangkut pekerjaan ini. Sampai saat ini tidak ada, Gusti Dewi. Bahkan saya kewalahan menghadapi penduduk pedukuhan yang berlomba ingin mendharmabaktikan dirinya untuk negara. Artinya, kita wajib lebih memberikan rasa perlindungan dan kemakmuran. Taksi, bentar, jangan cepat-cepat.
adil. Benar, Bu. Bagaimana mengenai pembagian kerja? Sampai saat ini masih teratur, Gusti Pati. Bagus. Saya yakin kerja ini cepat selesai. Yang sulit menghadapi orang-orang dari Pedukuhan Karangtunggal. Kadang-kadang mereka tidak mau digilir. Tapi tetap kami paksa pulang ke desanya. Memang begitu. Bagaimanapun pengabdian mereka pada negara, tidak boleh menyampingkan keluarga mereka, ladang-ladang mereka. Hilir kerja harus tetap dipertahankan. Hanya sepekan dalam 1 bulan mereka boleh bekerja bakti untuk negara. Baik, Gusti Pati. Juga permintaan orang-orang Kuntala untuk membantu tetap kami tolak. Ya, terus terang kami masih meragukan kesetiaan mereka terhadap Madangkara. Yang penting, apakah perempuan itu bisa kita garap? Kelihatannya begitu, Ki Jara. Dia senang sekali menerima hadiah yang Anda berikan. Wah. Aduh. Belum pernah aku melihat perhiasan seindah ini. Ya? Tapi aku takut Kakang Tumenggung akan marah, Bu Karti. Saya kira tidak ada alasan Gusti Tumenggung marah, Den Ayu. Terus terang saja, perhiasan yang Den Ayu pakai sudah kurang pantas untuk istri seorang Temenggung. Maaf loh Den Ayu. Tidak apa-apa. Tolong sampaikan terima kasihku pada teman Bu Karti. Siapa namanya? Ki Jara, Den Ayu. Oh, Ki Jara. Bilang saja, aku sudah menerima hadiahnya. Ki Jara itu saudagar ya? Kok Den Ayu tahu? Memang, dia biasa berdagang ke Pajajaran. Bahkan pernah ke Majapahit dan ke Suwarna Bumi. Sebenarnya, dia orang Kademangan Cempaka. Hah? Orang Kuntala? Salah. Kenapa Bu Karti omongkan itu? Suaminya bisa curiga. Jangan khawatir. Saya katakan orang tua Ki Jara berasal dari Pajajaran. Ya. Terus? Saya dengar, Nyilapat sering bertengkar dengan suaminya. Karena sang Temenggung itu terlampau jujur. Sementara, sebagai bekas penari ledek, Nyilapat gandrung dengan kemewahan. Bagus. Lewat wanita-wanita macam Nyilapat, satu demi satu orang-orang penting Madangkara kita hancurkan. Yang penting, cuma bangunan pesenggerahan dan kuburan dalam gua itu saja yang kalian hancurkan. Gampang itu. Saya minta pekerjaan ini direncanakan dengan baik. Iya. Ini Gom Panjar, serahkan dia. Itu pekerjaan kami, Raden. Anda tidak usah bingung. Saya cuma ingin mengingatkan kalian. Senopati Madangkara, orang-orang sakti. Jadi jangan terlalu meremehkan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Yang penting, kapan? Secepatnya. Saya akan beritahu waktu yang pasti. Sebab ini harus ada kerjasama dengan orang-orang Kuntala lain untuk menyerang keraton. Kelompok kalian sudah terkenal mampu bergerak cepat. Itu sangat diperlukan untuk kerja pemberontakan. Ya, saya mengerti. Saya tunggu perintah Raden. Hidup Kuntala! Kamu jual kemana kerbau itu? Akan harimau. Saja kan kalau tidak mau mengaku. Betul kan? Aduh. Jangan kan? Kurang ada. Kamu.
Terima kasih, Den. Biasa, anak buahnya hampir saya mati. Jadi laki-laki harusnya mampu membela diri. Lawan! Kalaupun mati, mati yang terhormat. Terbunuh oleh orang Madangkara. Orang Madangkara? Madangkara kan negeri di tanah Sunda. Tetangga Pajajaran. Namanya Brahma. Brahma Kumbara. Dia pernah menyusul saya sampai ke Pagaruyung. Karena mengira saya menculik adik dan istrinya. Dia bukan orang sembarangan, Lasmini. Dia Raja Madangkara. Dia terkenal sakti mandraguna. Suatu saat, dia harus takluk padaku. Menyembah-nyembah, mengharapkan cintaku. Jangan mimpi. Brahma sudah punya 2 orang istri yang sangat cantik. Saya cukup kenal watak lelaki. Mereka tidak pernah puas. Sudahlah, Lasmini. Lebih baik kau cari pembesar Pajajaran. Ayah tamu. Ya. Mulai nanti malam, kau menari lagi di sini. Kau boleh gaet orang yang paling kaya di Kawali. Bukan mana?
Ini buat Bu kemana? Dia akan kujadikan istri. Terima kasih, Juragan. Selamat ya. Semua untuk kamu. Siapa namamu, Di? Lasmini. Oh, Lasmini. Pulang. Ya pulang. Ini rumahku. Kok 4 hari? Harusnya kemarin. Tapi ada halangan. Beberapa pekerja mati. Tertimbun tanah longsor. Kalung siapa yang kamu pakai? Kalung saya. Ada orang baik hati memberi hadiah kemarin. Lebih baik kamu kembalikan. Kakang Tumenggung kok aneh? Pemberian dikembalikan. Orangnya bisa tersinggung. Lapas. Pemberian semacam itu pasti ada maksud-maksud tertentu. Curiga. Itu saja yang ada pada otak Kakang Tumenggung. Kakang sendiri tidak pernah memberikan saya apa-apa. Kalau aku mampu, pasti kubelikan. Yang lebih bagus malah. Kalau mampu. Kakang tidak akan pernah mampu. Kakang terlalu jujur. Sekarang saya makin yakin. Bahwa sebenarnya Kakang Tumenggung tidak pernah memikirkan saya. Kamu salah, Lapas. Aku malah terlalu mencintaimu. Aku tidak mau menghiasi tubuhmu dengan barang hasil kecurangan. Aku cuma diberi. Apakah salah aku menerima pemberian orang? Tergantung. Kalau pemberian itu tidak ada apa-apanya, boleh. Tapi, kalau pemberian itu mengharapkan sesuatu dariku, dari pangkatku, itu salah, dosa. Besok kembalikan. Tidak. Kembalikan. Tidak. Maafkan aku, Lapas. Suami macam itu perlu dikasih pelajaran, Dewi. Mungkin semua ini karena kesalahan saya. Sebenarnya saya cuma ingin bersahabat dengan pembesar-pembesar Madangkara. Siapa tahu, suatu saat saya bisa menawarkan barang dagangan saya. Anda tidak salah, Ki. Suami saya memang yang keterlaluan. Terus, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau perlu, tinggalkan saja dia. Bercerai. Tidak usah. Saya rasa Nyi Dewi pulang saja ke rumah orang tua, ke desa. Pasti beliau akan kebingungan, kelabakan. Dan akhirnya beliau akan menjemput Nyi Dewi. Dan tentunya Nyi Dewi harus berpura-pura tidak butuh. Sudah 3 hari Tumenggung Aji Santa tidak berangkat, Gusti Prabu. Apa mungkin dia sakit? Hamba kurang tahu, Gusti Prabu. Menurut Pekati di rumah beliau, mungkin Gusti Tumenggung pergi ke rumah mertuanya di desa Angsana untuk menengok istri beliau. Ada apa dengan istrinya? Hamba kurang tahu, Gusti Prabu. Suruh menghadap padaku kalau datang. Daulat, Gusti Prabu. Istri Tumenggung Aji Santa memang orangnya agak lain. Inginnya bermewah-mewah dan agak garang pada suami.
Ini sangat berbahaya, Kakang. Tumenggung Aji Santa terlalu tua untuk mempersunting Nyelapat. Sebagai sesama wanita, Dinda Mantili tentu bisa memahami kalau Nyelapat itu melakukan hal-hal yang agak menekan Tumenggung. Selama tidak mempengaruhi suaminya untuk berbuat aib, tidak ada salahnya. Itu hak Nyelapat. Yang jelas, Tumenggung Aji Santa sudah mulai berani melalaikan tugasnya. Dan ada satu lagi yang harus kita selidiki, Kakang. Kelihatannya, Nyelapat akrab sekali dengan Bu Karti. Siapa Bu Karti? Salah satu orang Kuntala yang kita ampuni sesudah mereka menyerah. Dia kini telah membuka sebuah penginapan di dekat pasar. Saya curiga, jangan-jangan usaha penginapan itu hanya untuk kedok. Lagi, Bentar dan Paksi akan punya kawan bermain. Aku... terjadi apa-apa. Dinda Mantili ikut saya. Kanda Harnum dan Kanda Paramita tunggu di istana.
ini akan hancur kalau Kakang mengikuti hawa nafsu. Dan kalau Kakang melakukan itu, artinya Kakang sudah mendahului kehendak dewa. Kakang telah menyalahi kodrat sebagai makhluk. Ini penghinaan besar kepadaku. Mereka menjadi harga diri. Bukan hanya Kakang sendiri yang terhina, tapi semua rakyat Madangkara. Semua yang telah mencucurkan keringat membangun pesanggrahan ini merasakan apa yang telah Kakang rasakan. Kita cari pengasuh-pengasuh itu. Mereka pasti orang-orang Kuntala. Aku akan cari sendiri pengacau-pengacau itu. Kalian cepat kembali ke Madangkara. Aku khawatir ada apa-apa. Suruh Panglima Ringkin, Gomati, dan Senopati yang lain bersiap siaga. Kelihatannya pengacauan ini sudah direncanakan. Baik, Gusti Prabu. Tentang persanggrahan ini, apa langsung dibangun kembali? Sesudah aku kembali. Ampun, Gusti Prabu. Hamba demam pulasan. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Yang membakar pesanggrahan ini, semuanya orang yang berpakaian warna merah dengan topi muka berwarna hitam. Salah seorang di antara mereka ada seorang perempuan. Jangan-jangan gerombolan hantu merah, pembunuh-pembunuh bayaran. Pemimpinnya suami istri yang bernama Sadoma dan Dewi Alitdamis. Aku kenal orang-orang itu. Tapi yang aku tahu gerombolan itu sudah bubar. Kakang Brahma, lebih baik saya ikut supaya cepat selesai. Kakang Gutawa, saya kira mampu memimpin Madangkara kalau terjadi sesuatu. Begitu juga baik, Gusti Prabu. Sebab mereka selalu berpencar kalau sudah menjalankan tugas. Maju! nekat melakukan rencananya. Ya!
orang itu. Kalau dengan bantuan kita pasukan Panghar akan menang, dia akan menjadi sombong. Jangan-jangan dia akan mengangkat diri sebagai Raja Madangkara. Kesempatan ini cukup baik bicara. Brahma pasti tidak berada di tempat. Kamu pikir saya takut dengan Brahma? Ilmu serat jiwa yang dia miliki bukan apa-apa dibanding dengan ajian Waringin Sungsang milik kita. Betul kata Kejara. Kita akan rebut Madangkara dengan cara kita sendiri. Sukan Krismu Patih Kotawa. Ayo. Kanda Dewi tidak apa-apa? Tidak. Tapi Kanda Pramita masih tetap hebat. Jangan berlebihan, Dinda Harno. Dalam keadaan perut seperti ini, dia masih bisa melompat dan menebas air musuh. Dinda tidak apa-apa? Tidak, cuma capek. Wah, Harno memang hebat, Romo. Sayang, ibu tidak ada. Kalau ada, pasti seru. Iya. Yang penting semuanya selamat. Kamu bagaimana, Bentar? Saya melawan semampu saya, Paman. Kang, kurang ke pasar. Ya, orang tarik. Ayo. Mana tuh baloknya? Mana kalau? Iya, Bu. Mana kan? Ayo, angkat. Taruh di atas. Tidur gua. Iya. Terakhir, Bob. Bisain. 10. Di pojok. Itu ya, semuanya. Tongkeng? Ya. Harus pelan. Habis sudah. Coba kalau ini. Terakhir Musta. Musta nyaho orang. Aku ingin tanya sesuatu. Penting sekali. Gembil. Teruskan pekerjaan. Awas, jangan mau ditipu orang Parsi itu. Baik kan? Ayolah, Bongkeng. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Kukira kamulah satu-satunya orang Kuntala yang mengerti sikap Madangkara. Pemimpinnya, Ki Demang Cempaka sendiri. Dia menghimpun dana dan daya dari semua orang Kuntala. Dengan baik-baik maupun dengan paksa. Kijara dan Lugina juga ada di belakang mereka. Murid Panemon Pasupati. Pasti mereka bukan orang sembarangan. Hamba sudah sering memperingatkan tentang orang Kuntala itu pada Den Ayu Mantili. Tapi tidak pernah ditanggapi Gusti Prabu. Terima kasih, Bongkeng. Hampir semuanya habis. Lewat dibunuh. Kawan-kawan yang lain mana? Prajurit Madangkara akan menyerbu kemari. Ya. Panggil ke Demang. Ya. Kita dulu kan. Semuanya hancur gitu, Mang. Bicara yang benar. Raden Banglar tewas dibunuh Kotawa. Aduh. Kamu harus bertanggung jawab atas pembakaran pesangrahan dan perusakan kuburan guruku Ki Demang.
Sebenarnya nyawamu masih belum cukup untuk menebus penghinaan pada guruku. Ampun, Gusti Prabu. Jangan bunuh Kamu pikir pantas aku mengampuni orang macam kamu? Berapa kali kamu berkhianat pada Madangkara? Berapa kali kamu berusaha menghancurkan wibawaku? Hamba menyesal, Gusti Prabu. Katakan dulu di mana persembunyian orang-orang hantu merah yang kamu sewa. Di sungai Kawung. Beritahu seluruh rakyat Kuntala bahwa Raja Busuk ini sudah mati oleh tanganku. Kita harus siap-siap, Ki Demang. Dewi Mantili, Gotawa, dan Panglima Ringkin pasti akan menuntut balas. Apa susahnya menghadapi mereka? Kalau rasanya saja sudah mampus oleh tanganku. Sembarangan. Benar katamu, Ki Demang. Kamu tidak perlu tanya. Yang penting kamu ikuti. Kamu tahu istriku itu banyak yang ngincer di kota ini. Tadinya saya juga ikut. Terus dipanggil sama Den Lasmini. Tolong, sini. Saya datang. Terus ditampar. Terus diancam. Diancam? Iya, awas katanya. Berani ngikut, saya bunuh. Gitu. Itu yang paling aku tidak suka. Sedikit-sedikit bunuh. Sedikit-sedikit bunuh. Perempuan macam apa itu? Lasmini. Dari sore aku cemas memikirkan kamu, Lasmini. Siapa suruh cemas? Aku bukan anak kecil, Kakang Basra. Bahkan ke seberang lautan, aku sudah pernah pergi sendiri. Dari mana saja kamu? Jalan-jalan dengan Ranggaweni. Dia benar-benar lelaki pemberani. Kamu pergi dengan Ranggaweni? Iya. Bahaya. Bahaya. Kenapa? Tidak boleh aku pergi dengan dia? Boleh.
Atau aku harus berkurung terus di rumah ini dengan Akang? Bosan. Maksudku kalau sudah dengan wanita, Ranggawani itu bahaya, Lasmini. Di mana persembunyian kawanmu yang lain? Sadama, keluar kau! Kalian yang membakar pesantren kami. Iya, kami menerima 1000 keping emas untuk itu. Artinya, kalian siap untuk menerima hukuman. Lebih dari itu, kami siap. Kalau kamu mampu. Mantili, jangan kira kamu orang paling jago di dunia ini. Sudah lama kami cari kesempatan untuk membunuh kamu, juga Brahma. Itu sebabnya kami terima tawaran orang Kuntala yang juga membenci kalian. Tidak terlampau sulit mengakhiri seorang pahlawan Madangkara. Selamat jalan, Mantili. Kamu harus menerima hukumannya simpel, Sadoma. Menghancurkan kuburan guruku berarti menginjak-injak kepalaku. Buat apa nonton orang berantem? Pulang
Pulang yuk. Kau pulang sendiri. Tapi aku suka pada orang-orang gagah. Sedang apa kamu di sini? Aku sudah ikuti nasihatmu untuk kembali ke Pajajaran. Aku sudah berusaha untuk jadi orang baik-baik. Sekarang aku sudah menikah. Tapi terus terang, aku tidak pernah bahagia. Karena kamu tidak pernah tulus menjalankan suratan Dewata. Kamu selalu menginginkan sesuatu di atas kemampuanmu, di atas kepastian nasibmu. Dari kecil, aku tidak pernah mendapat cinta yang tulus. Semua kekasihku hanya mengingini tubuhku, bukan aku seutuhnya. Juga dia. Mampukah manusia selalu hidup dalam kepura-puraan selama hidupnya? Mudah-mudahan Dewata akan mengabulkan apa yang kau inginkan. Aku ingin Paduka mau menerima cintaku. Terkutuk diriku kalau aku tidak benar-benar mencintai Paduka. Itulah kebahagiaan yang aku dambakan. Ini tidak boleh terjadi. Karena sebaik-baik kebahagiaan tidak merugikan kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan kedua istriku akan terganggu. Kakang Brahma! Janganlah dari perempuan bilang itu. Aku sangat mencintai Paduka. Tapi adikmu itu ingin sekali aku menghancurkan bibirnya yang culas. Mau apa lagi kamu perempuan busuk? Kakakku tidak akan mau berdampingan dengan perempuan pengganggu suami orang macam kamu. Apa ada larangan mencintai suami orang? Terus terang, aku mencintai Paduka Brahma. Kamu ngapa? Berdebah. Tidak usah menambah musuh. Kita kembali ke Madangkara. Aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Lasmini, coba kau renungi nasihatku tadi. Pulang yuk. Selidiki rumah Bukarti. Dari Demang Cempaka aku mendapat kabar bahwa orang-orang yang menginap di sana kebanyakan juga orang-orang Kuntala yang masih menaruh dendam pada Madangkara. Ternyata istri Tumenggung Acisanta juga dipengaruhi oleh Bukarti. Dia mengirim hadiah-hadiah pada Nyilapat dengan imbalan mengajak kerja orang-orang dari Kademangan Cempaka. Tapi Dewata tidak akan pernah merestui perbuatan salah. Benar, Kanda Prabu. Yang penting, segala sesuatunya sudah diselesaikan dengan selamat. Mengenai tugas penyelidikan, saya minta diberi wewenang bersama Kakang Kutawa. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Aku mendapat berita, murid-murid Panemon Pasopati dari Gunung Sabah ada di antara mereka. Hamba sanggup, Gusti Prabu. Kita harus bergerak terus ke Jara. Jangan mandek, karena mandek berarti mati. Saya akan buka tempat perjudian, pelacuran. Dari sana sumber dana bisa kita dapatkan dengan mudah. Puni Tanjung Tingguru. Baik, kalian harus menyamar. Hilangkan sama sekali watak dan kebiasaan kalian sebagai orang Kuntala. Baik. Hidup Kuntala! Hidup! Bukati dan seluruh penghuni rumah penginapan ini cepat keluar. Siaga. Jangan
mencoba melarikan diri, kami akan berlaku baik-baik. Kumpul di sini. Ternyata kamu telah menyalahi kebebasan yang kami berikan, Bukardi. Kalian telah menyusun kembali sebuah pemberontakan. Kami tidak akan pernah berhenti memusuhi negerimu. Biadab. Kejar! Ayo! Tidak apa-apa. Kalian tidak akan mampu menandingi mereka. Ternyata mereka adalah Sitekorat Sedangkatang Brahma. Saya pernah dihadang waktu mengadakan perondaan dekat Kademangan Cempaka. Pasti murid-murid ini sabar. Pukulan tadi adalah tahap paling bawah dari ajian Waring Sungsang. Biar aku yang mengejar.
Tenang. Tarung geni. Bunuh dia. Cepat. Ayo duduk, Lugin. Aku akan menolongmu. Kenapa Kijara dan Lugina lari? Sebenarnya Brahma sudah pingsan. Kalau benar dia pingsan, berarti ajian Waring Sungsang sebenarnya lebih tinggi dari ajian Serat Jiwa. Ternyata Kakang Pasupati berhasil menciptakan ilmu yang lebih tinggi dari Serat Jiwa. Kau berhasil menguasai aji lampah lumpuh dengan baik, Dinda Brahma. Ki Astagina pasti bangga punya murid seperti Dinda.
Terima kasih Kanda Jagalungmayung. Mungkin saya segera akan kembali ke Madangkara. Sebaiknya pembangunan dimulai lagi. Terutama dahulukan pemugaran kuburan Eyang Guru Astagina, juga Pasanggrahan Kramat. Saya tidak mau mendengar Tumenggung Aji Santa dipengaruhi oleh istri lagi. Dan kau Panglima Ringkit Gomati. Daulat Gusti Dewi. Terus awasi orang-orang Kuntala yang masih tersisa di Madangkara. Sudah 1 purnama beliau meninggalkan Madangkara. Saya khawatir kalau ada apa-apa dengan beliau. Kanda Dewi tidak perlu khawatir. Sebab bila terjadi sesuatu yang menimpa Gusti Prabu, Raja Wali Sakti pasti akan membawanya kemari. Saya tahu. Tapi begitu lama. Saya cemas kalau Kakang Brahma tidak menyaksikan kelahiran bayi ini. Tidak bisa seenaknya kamu pergi meninggalkan aku. Aku sudah keluar biaya banyak untuk kamu. Masa bodoh. Aku sudah tidak betah tinggal di Kawali. Aku mau ikut orang-orang yang pindah ke Tegal Pakujajar. Biar lebih dekat dengan pemerintah. Biar dekat Ranggawani. Lasmini, kamu harus tahu, kota yang baru dibangun itu kurang cocok untuk pedagang macam aku. Yang pedagang kan Akang, bukan aku. Jadi niatmu untuk pindah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pindahnya tahun depan saja misalnya. Turun. Berani kamu kurang ajar pada istri majikanmu? Sebenarnya Juragan Batra sudah menyerahkan Nyonya untuk kami santap. Tulang bagus. Rama Kumbara, kita lanjutkan permainan kita tempo hari. Anda benar-benar luar biasa. Tidak usah basa-basi, Kijara. Kalianlah yang sebenarnya hebat. Kalau kalian mampu membunuhku. Bagaimana kalau kita mulai?
Ampuni hamba Gusti Brahma. Kami janji tidak akan mengacau lagi. Kakang Brahma, bunuh saja mereka. Kalau diampuni, mereka pasti akan membuat kekacauan lagi. Jangan, Mantili. Bukan perbuatan seorang kesatria membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Mari pulang. Aku takut Harnum akan melahirkan.